Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Kurnia, kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan video yang berjudul Anak Angkat, Anak Pungut, Anak Hasil Zina, dan Anak Hasil Inseminasi untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil mata kuliah Masailul Fiqhiyah. Pengertian anak angkat secara bahasa disebut tabani. Secara istilah adalah anak dalam pemeliharaan untuk hidupnya dialihkan dari tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat. Untuk pengertian anak pungut secara bahasa disebut lakit. Dan secara istilah adalah anak yang hidupnya tersia-sia, tidak diakui dan dijamin oleh seseorang, kemudian diambil oleh orang lain. Anak hasil zina adalah anak yang terlahir dari rahim seorang wanita akibat dari bertemunya dua jenis kelamin antara laki-laki dan wanita tanpa adanya hukum yang sah dan dilakukan dengan kesalahan. Kemudian, anak hasil inseminasi adalah penghamilan buatan yang dilakukan terhadap wanita dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim perempuan dengan pertolongan dokter. Juga bayi tabung adalah suatu proses pembuahan dengan mempertemukan sel telur dengan spermatozoa dalam sebuah tabung. Status anak angkat. Pengangkatan anak dengan itu boleh dilakukan karena Nabi Muhammad SAW telah mempraktekannya. Tetapi pengangkatan anak itu tidak boleh mengubah status nasab seseorang, artinya mengubah status anak angkat menjadi anak kandung. Status anak pungut, jika seorang anak ditemukan di negara Islam, maka wajib hukum baginya adalah masuk Islam. Dan bagi siapa yang menemukan anak tersebut, kemudian memungutnya, maka wajib baginya pula untuk menafkahinya. Status anak hasil zina. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, itu hanya mempunyai hubungan nasab secara perdata dengan ibunya dan keluarganya. Kemudian status anak hasil inseminasi. Inseminasi buatan dengan sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri dan embrionya ditransfer ke istri maka hukumnya sah. Tetapi inseminasi buatan dengan sperma dan ovum donor diharamkan hukumnya dan sama saja dia dengan zina. Pandangan Islam terhadap anak angkat. Anak angkat pada masa sekarang dikenal dengan istilah adopsi, yakni dia tidak disamakan dengan anak kandung mengenai nasabnya, sehingga dalam hak waris ia tidak memiliki hak waris terhadap harta kedua orang tua angkatnya. Memungut anak yang tersia-siakan merupakan hal yang fardu kifayah bagi umat Islam. Juga status anak pungut sama dengan anak angkat, yaitu tidak menerima hak waris dari keluarga yang memeliharanya. Pandangan Islam terhadap anak hasil zina. Dalam fiqh al-Islam dijelaskan anak zina tidak mempunyai sifat legalitas. Anak yang dihasilkan dengan cara di luar nikah tidak ada hubungan genealogis atau nasab dengan pelaku zina, yang berarti ayahnya tidak mempunyai kekuasaan padanya. Kemudian anak hasil inseminasi. Penggunaan bayi tabung ini dibolehkan dalam hukum Islam dengan alasan bahwa kondisi suami istri yang bersangkutan tidak dapat melakukan pembuahan secara alami, sehingga benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Atas kurang dan lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.